Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Nur, dan ada teman saya, siapa? Weh, weh, kenapa nggak buka kamera kalian? Buka anjir kameramu, masih misteri sama anjir. Ulang-ulang. Ini yang sebut namanya aku Enggak lah, masing. ya mas-mas aja. Sesuai ini ya. Mulai dari saya bilang. Saya baru kau, baru dia, baru dia. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Jainuddin Nur. Saya Erika Panjaitan. Saya Halizana Syabila. Saya Melva Periati Sipayung. Oke, baiklah. Itu nama anggota kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Special Public Relation Areas atau bidang hubungan publik khusus. Baik, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Kikin Yuliati SPMSI yang telah memberi kami kesempatan untuk mengerjakan tugas ini. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang yang pertama itu ada hubungan masyarakat keuangan. Beberapa manajer dan konsultan hubungan masyarakat mungkin aktif dalam hubungan masyarakat mengenai keuangan sehari-hari. Karena itu, sifat bisnis mereka terdiri dari sendiri atau klien mereka. Hubungan manajer masyarakat internal lainnya mungkin jarang menggunakan hubungan masyarakat keuangan dan konsultan hubungan masyarakat yang menangani hubungan masyarakat keuangan biasa akan menjadi spesialis. Menurut Beckhurst tahun 2000, siapapun dapat menjadi profesional public relation keuangan, meskipun biasanya ada 3 aliran masuk. Yang pertama, mantan jurnalis. Yang kedua, mantan bankir atau broker. Dan yang ketiga, sarjana baru pendidikan, sarjana baru perguruan tinggi. Dan dilanjutkan oleh teman saya Haliza. Kepada Haliza dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu internal public relation. Komunikasi internal telah berkembang jauh dari jurnal rumah yang disponsori manajemen tadi ke sistem komunikasi internal yang terorganisir dengan baik. Ada sejumlah alasan untuk hal ini, termasuk yang pertama itu persyaratan yang lebih besar bagi perusahaan untuk memberitahu karyawan mereka tentang kebijakan dan urusan keuangan, termasuk laporan tahunan dan akun. Yang kedua, meningkatkan demokratisasi industri pada pola Eropa, kontinental, direktur pekerja, dewan kerja, dan komite kerja. Selanjutnya, meningkatkan kepemilikan karyawan atas ekuitas perusahaan melalui privatisasi, flotasi, pembelian manajemen, skema kepemilikan saham, dan skema pembayaran terkait kinerja. Selanjutnya, tersedia teknologi komunikasi baru, sehingga memudahkan untuk mengatur dan melakukan komunikasi internal. Selanjutnya, meningkatkan pentingnya industri jasa di ekonomi barat dengan referensi khusus untuk layanan berbasis pengetahuan, misalnya perbankan investasi, layanan pemasaran, desain, dan pengembangan situs desktop. Fokus pada pengelolaan kualitas dan hubungan internal dipacu oleh pengembangan lingkaran kualitas dari
Jepang, Dewan Produktivitas di Singapura, Jaminan Kualitas di Inggris, dan Kualitas Biasa di Amerika Serikat. Program yang bertujuan untuk memulihkan kepuasan pelanggan setelah pertemuan kritis. Misalnya, bank membebankan biaya cerukan untuk pelanggan yang jarang menarik dan memiliki cukup uang di rekening bank lain. Pada akhirnya mungkin memerlukan masukan dari 4 fungsi yang tercantum, seperti manajer operasi perlu mendesain ulang sistem dan proses bank untuk mengevaluasi bagaimana dan apakah pelanggan harus dikenakan biaya karena overdraft. Selanjutnya, manajer sumber daya manusia perlu mengembangkan program pelatihan untuk anggota staf bank. Selanjutnya, manajer pemasaran harus dilibatkan dalam desain ulang layanan untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi persyaratan pelanggan dan dalam promosi layanan yang didesain ulang berikutnya. Jadi public relation internal ini dapat ditempatkan di bawah 3 judul komunikasi, di atas, ke samping, dan ke bawah. Ini menggabungkan hubungan karyawan dan manajemen, hubungan karyawan dan hubungan manajemen karyawan masing-masing. Jadi yang pertama itu ada surat pembaca, yang kedua itu skema saran, yang ketiga artikel jurnal rumah, yang keempat lokakarya spesialis, dan saya lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu manajemen krisis. Cara terbaik untuk menghancurkan reputasi seseorang adalah tidak siap menghadapi segala macam krisis dan gagal mengambil sikap terhadap isu-isu yang sesuai. Krisis sejati jika tidak dikelola dengan baik dapat menghancurkan organisasi. Tapi apa itu krisis? Menurut White dan Mazur pada tahun 1995. Krisis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat ancaman yang tinggi terhadap kehidupan, keselamatan, atau keberadaan organisasi. Yang kedua, tekanan waktu, artinya pengambilan keputusan harus bekerja segera untuk menyelesaikan situasi. Yang ketiga, stres ditempatkan pada mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola situasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haliza. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erika. Kepada Erika, dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu sponsorship. PR berfungsi untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan atau organisasi. PR harus merancang dan melaksanakan program promosi yang efektif seperti manajemen acara, sponsorship, dan hubungan media dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan pembangunan citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik. Dalam membuat materi promosi, seorang PR harus mampu membuat materi promosi yang menarik dan informatif untuk menarik perhatian publik. Sponsorship mungkin tidak dilakukan sepenuhnya untuk tujuan hubungan masyarakat, tetapi bahkan ketika tujuan utamanya adalah pemasaran atau periklanan, mungkin ada elemen hubungan masyarakat yang penting. Jika kita mempertimbangkan beberapa aspek pemasaran dan periklanan terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk merinci dan menentukan konten hubungan masyarakat. Sebagian besar sponsor olahraga yang lebih besar dilakukan karena acara-acara populer ini menerima liputan TV, pers, atau media lainnya yang luas, sehingga berulang kali menyebutkan sponsor oleh media atau oleh orang lain, termasuk pendukung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Melva. Kepada Melva, dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya itu ada corporate image, identity, dan advertising. Citra perusahaan adalah kesan organisasi yang dipegang oleh publik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Karena pengetahuan dan pengalaman setiap orang tentang suatu organisasi akan bersifat pribadi dan akan berbeda. Citra perusahaan akan bervariasi antara satu publik ke publik lainnya, dan bahkan di dalam publik. Tugas PRO atau Public Relation adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman orang secara seragam sehingga mereka memiliki kesan yang jelas dan benar tentang organisasi sebanyak mungkin. Ini mungkin belum tentu kesan yang baik. Penggunaan teknik public relation mungkin tidak mengarah pada cinta, tetapi bisa mengarah pada pemahaman dan toleransi antara organisasi dan publiknya. Sebuah citra akan terus berkembang di benak bagi berbagai publik,
sama seperti karakter seseorang berkembang pada kenalan yang lebih baik. Citra perusahaan mendefinisikan karakter organisasi. Cara perusahaan terlihat berperilaku akan mempengaruhi kesan orang terhadapnya. Setelah keyakinan dan perasaan ini diakui oleh anggota masyarakat tertentu, individu mulai menjadi akrab dengan suatu organisasi dan bagaimana kelanjutannya dalam melakukan sesuatu. Akhirnya, anggota masyarakat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan, atau untuk lebih lanjut tentang nilai-nilai sikap terdapat pada keyakinan. Pada titik ini, sebuah perusahaan dikatakan telah mengembangkan reputasi atau Dowling mendefinisikan reputasi perusahaan sebagai nilai-nilai yang dikaitkan seperti keaslian, kejujuran, dan sebagainya. Yang ditimbulkan dari citra perusahaan seseorang. Menurut Resnick 2002, reputasi banyak berkaitan dengan kepercayaan. Pendorong utama untuk mengembangkan reputasi positif di industri farmasi adalah menawarkan produk dan layanan inovatif, berprestasi cukup, dan iklan, penjualan, dan pemasaran perusahaan yang efektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melva. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Erika. Kepada Erika, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan masyarakat di bidang politik. Hubungan masyarakat atau PR dalam konteks politik mengacu pada strategi dan kegiatan yang digunakan oleh partai politik, kandidat, dan organisasi untuk membangun dan mempertahankan citra positif dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan publik dan media. Ini melibatkan hubungan entitas politik untuk mendapatkan dukungan publik dan mengaruhi opini publik. Tujuan utama PR dalam politik adalah untuk menciptakan citra yang menguntungkan dan meningkatkan kredibilitas di kalangan masyarakat. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti hubungan media, berbicara di depan umum, manajemen krisis, penjangkauan masyarakat, lobby, dan penelitian opini publik. Strategi yang digunakan dalam PR politik bertujuan untuk membentuk persepsi publik, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan reputasi positif bagi tokoh politik dan partai. Salah satu aspek kunci PR dalam konteks politik adalah hubungan media. Entitas politik terlibat dengan media melalui siaran pers, konferensi pers, wawancara, dan artikel untuk menyebarkan pesan mereka, mempromosikan kebijakan dan pencapaian mereka, dan menanggapi kritik atau kontroversi. Membangun hubungan dengan jurnalis dan mempertahankan liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas dan visibilitas tokoh politik. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erika. Untuk berakhir sudah materi pada hari ini. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah spesialis public relation mencakup financial public relation atau komunikasi keuangan, internal public relation atau hubungan dengan karyawan, krisis manajemen atau manajemen krisis, sponsorship atau dukungan, corporate image, identity and advertising atau membangun citra korporat dan merek, serta public relation in political context atau hubungan public relation dengan politik. Dengan komunikasi efektif dalam semua aspek ini, organisasi dapat memperkuat hubungan, citra, dan reputasi untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasaran. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.